Pernah gak sih lo ngerasa beda dari orang lain cuma karena tangan yang lo pakai buat nulis? Oke guys, di video kali ini gue mau ceritain pengalaman gue sebagai orang yang bertangan kidal. Jadi, buat yang belum tahu nih, kidal itu istilah buat orang yang lebih dominan pakai tangan kiri buat aktivitas sehari-hari. Misalnya nih, kayak nulis, mengangkat sesuatu, atau yang refleksnya suka pakai tangan kiri. Secara ilmiah nih, otak orang kidal tuh kerjanya silang. Jadi, otak kanan lebih aktif ngontrol si kiri tubuh. Nah, karena otak kanan juga berhubungan sama kreativitas, banyak yang bilang orang kidal itu lebih kreatif atau out of the box. Fun fact, cuma sekitar 10% populasi di dunia yang kidal. Bayangin aja gini, dari 100 orang cuma 10 yang kayak gue. Jadi, gak heran kalau dulu gue suka ngerasa berbeda dari kebanyakan orang. Gue kidal dari lahir. Tapi awalnya ya orang tua gue tuh gak sadar kalau anaknya ini kidal. Ceritanya nih ya, pas gue umur sekitar 4 tahunan, gue mulai diajarin nulis sama orang tua gue. Waktu itu mereka ngajarin gue pakai tangan kanan kayak kebanyakan orang lah ya. Tapi anehnya nih, setiap kali gue disuruh nulis pakai tangan kanan, gue tuh suka nangis. Kata ibu gue, nangisnya tuh kayak gue gak nyaman gitu. Nah, karena penasaran nih, orang tua gue akhirnya bawa gue ke dokter buat diperiksa. Setelah dicek, dokter bilang kalau gue ini kemungkinan salah satu anak yang bertangan kidal. Saat itu juga dokter ngasih saran penting ke orang tua gue. Jangan pernah memaksa anak kidal buat nulis pakai tangan kanan, karena itu bisa memunculkan dampak negatif cuy. Nah, sejak saat itu gue mulai nulis serta ngelakuin aktivitas lain pakai tangan kiri, alias tangan kidal gue. Gimana sih rasanya bertangan kidal tuh? Kalau gue sih, ya biasa-biasa aja. Kayak lo lagi pakai tangan kanan. Cuma ya ada gitulah sedikit struggle atau masalah kecil. Salah satu struggle gue tuh gini. Waktu upacara hari Senin dan di sesi pengibaran bendera, setiap murid pasti diwajibkan untuk hormat ya kan? Nih, walaupun gue kidal, kalau hormat gue selalu pakai tangan kanan. Nah, di sini nih masalahnya. Gue kalau hormat, tangan kanan gue tuh nggak bisa lurus cuy. Kayak ini loh. Pergelangan tangan gue tuh nekuk dan cepet pegel. Tapi nggak cuma soal itu doang. Pengalaman waktu gue di sekolah juga lumayan bikin gue agak sakit hati. Waktu gue kelas 1 SD nih, gue pernah dibully oleh beberapa anak gara-gara kidal. Mereka tuh kayak ngeliat gue beda dari yang lain. Ngata-ngatain gue lah, kayak bilang gue cacat atau punya kelainan. Padahal ya, kidal itu bukan cacat apalagi kelainan. Ya, gue tahu namanya masih anak-anak lah ya. Tapi itu bikin gue ngerasa sedih dan sakit hati cuy. Tapi untungnya ya itu gak bertahan lama. Cuma di kelas 1 doang. Soalnya gue ngadu. Oh iya, masih di kelas 1 lagi nih. Waktu itu gue paling benci banget sama guru bahasa Inggris gue. Why? Karena dia tuh suka banget maksa gue buat nulis pakai tangan kanan. Oke, gue ngerti. Mungkin ya maksudnya tuh baik biar gue bisa terbiasa pakai tangan kanan kayak kebanyakan orang. Tapi sumpah, itu bikin gue gak nyaman banget coy. Gue terus-terusan ngotot nulis pakai tangan kiri. Pokoknya nolak terus sampai akhirnya lama-lama guru itu nyerah juga dan ngebiarin gue nulis pakai tangan kiri. Dan satu lagi nih, setiap kali ganti jenjang sekolah dari SD ke SMP terus ke SMA, itu kan teman-temannya ganti semua tuh. Nah, setiap mereka ngeliat gue nulis pakai tangan kiri, pasti langsung pada ngerumunin gue. Lu kidal ya? Gimana sih rasanya? Kok bisa sih pakai tangan kiri? Dan bla 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 bla. Gue ngerasa kayak apaan sih? Jujur, kadang gue risih pol. Ya gue tahu mungkin karena penasaran kali ya. Tapi gue tetap bawa santai aja dan ya biasa-biasa aja. Walaupun gue kidal, ada hal yang gue pegang teguh, yaitu adab. Gue selalu makan, minum, menerima atau memberi sesuatu pakai tangan kanan. Bagi gue, ini tuh adalah bentuk menghargai budaya, sopan santun, dan kebiasaan baik yang diajarkan sedari kecil. Tangan kiri emang lebih dominan, tapi gue paham banget pentingnya adab, apalagi kalau lagi bareng orang lain. Jadi, walaupun kidal, gue tetap bisa menyesuaikan diri. Banyak yang bilang orang kidal tuh kreatif, pinter-pinter, dan ber-EQ tinggi. Nah, gue nggak tahu tuh bener apa enggak. Soalnya sih, gue nggak ngerasa gitu. Fun fact, banyak tokoh terkenal kayak Leonardo da Vinci sampai mantan presiden Amerika Serikat yaitu Barack Obama juga bertangan kidal cuy. Jadi gue ngerasa kayak bangga aja gitu sebagai orang kidal. Nah oke, itu aja kali ya sedikit cerita pengalaman gue sebagai orang yang bertangan kidal. Plus sedikit info menarik, tangan-tangan dan gimana gue tetap menghargai adab walaupun tangan kiri lebih dominan.
Intinya, kita semua itu tetap sama, dan berbeda itu bukan hal yang buruk. Kalau lo punya pengalaman serupa atau hal lainnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, see you next time guys.